Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan tambahan. Ini bersifat tidak wajib. Ini tujuannya untuk mempersiapkan UAS pada hari Senin pagi ya, jam 8 ya. Ini hari ini kita mempersiapkan UAS, jadi nggak ada tambahan materi baru, nggak ada. Ya, tapi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung tentang bab terkait, yaitu tentang kesetimbangan kimia dan asam basa. Ya, sejauh ini apakah ada yang dibingungkan atau dikeluhkan dari kalian tentang soal-soal yang sudah saya bahas, baik soal maupun teorinya? Apakah ada pertanyaan? Sekiranya belum, Pak. Oh, belum. Yang lain gimana? Atau tugasnya? Nggak ada pertanyaan apa enggak? Saya izin Permisi, bertanya, Pak. Pak. Oh, Iya. enggak, kamu dulu aja nggak apa-apa. Beda. Saya mau izin bertanya di PowerPoint yang materi keseimbangan kimia. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Yang di PowerPoint keseimbangan kimia, bagian yang merubah konsentrasi, itu kan jika keseimbang yang bagian yang ke poin kedua itu ada tulisan jika min mengeluarkan gas sistem maka akan bergeser ke arah yang memulihkan sebagian spesies yang ditambah. Itu maksudnya memulihkan sebagian spesies yang ditambah itu gimana ya, Pak? Oh, gitu. Misalkan gini, kita share screen. Nah, ini misalkan ya, ini tentang kesetimbangan kimia. Nah, ini ada A menjadi B, ya, sama-sama gas. Ini bila A ditambahkan, ya, bila A ditambahkan kan berarti gini. Ini ya, misalkan di dalam ruang tertutup, di sini ada A dan B. Ya, yang A ini saya tandai dengan merah. Ya. Kemudian sini ada B. Ya. Awalnya itu A dan B setimbang. Bukan setimbang ya. Jumlahnya sama. Ya. Awalnya A dan B jumlahnya sama. Nah, kemudian ini ditambahkan A. Ya, ditambahkan A, ya, sehingga A itu bertambah. Ini yang saya lingkari, ini tambahannya. Maka gimana kalau A ditambahkan? Nah, maka dia akan bergeser ke arah B. Ibaratnya itu kayak timbangan gitu loh. Ya. Jadi kalau A ditambahkan kan tambah berat. Ya. Bagaimana agar setimbang? Berarti kan timbangannya itu jumlah B harus bertambah. Maka kalau A ditambahkan, maka jumlah B ikut bertambah.
jumlah B ikut bertambah. Nah, ini maksudnya gini, kalau A ditambahkan, ya maka konsentrasi A kan jadi tinggi. Nah, kalau konsentrasi A terlalu tinggi, itu jadi tidak setimbang. Bagaimana bagaimana caranya agar A dan B itu setimbang? Berarti kan reaksinya harus digeser ke arah B. Ya, berarti ke arah produk. Jadi setimbang kalau seperti itu. Gimana, Mbak? Paham, Pak. Terima kasih sudah dipahami. Sama satu lagi boleh, Pak? Iya. Nah, kalau buat perubahan tekanan, kalau tekanannya ditambah itu kan dia bakal bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Kalau dikurangi ke koefisien yang lebih besar. Tapi kalau misal sama gitu, berarti dia tidak berubah, Pak? Tidak menggeser. Oh, begitu. Iya. Kalau tekanannya, kalau koefisiennya sama, ya, kasusnya ini kayak A dan B, koefisiennya kan sama-sama 1. Iya. Dan kalau tekanannya ditambah, ditambah itu kan dikompresi, ya. Iya. Itu nanti tidak menggeser kesetimbangan, tapi ada yang berubah, tetap ada. Tapi berarti kesetimbangan tidak bergeser, Pak? Ya, tidak bergeser. Tapi yang berubah itu adalah ini, yang berubah adalah kuantitasnya. Bukan ya, apa ya istilahnya itu? Yang berubah adalah laju reaksinya. Kuantitas dalam arti laju reaksi. Nah, istilahnya reaksinya lebih cepat. Ya ini nanti di TRK berapa ya kalau nggak? Ya saya nggak ngajar TRK, jadi kalau nggak TRK 1 ya TRK 2. Nanti laju reaksinya berubah kalau ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi laju reaksi berubah itu belum tentu reaksinya bergeser. Laju reaksi kan ada 2, ke arah produk dan ke arah reaktan. Jadi istilahnya apa ya? Kalau laju reaksinya tinggi kan bisa diamati gitu, ya dari perubahan warna atau gelembung atau apa ya. Kalau laju reaksinya tinggi kelihatan, tapi reaksinya tetap nggak bergeser. Artinya jumlah A dan B tetap sama. Cuma reaksi bolak-baliknya itu yang apa? Lebih cepat. Ada lagi yang ditanyakan? Bertanya, Pak? Ya, tanya apa? Misalkan kita di soal itu dapat data ada K, ada tekanan, ada juga konsentrasi. Nah, biasanya tuh K-nya itu menunjukkan KP atau KC ya, Pak? Seperti di nomor 63 chapter 12 itu dia cuma kasih tahu K doang, nggak dikasih tahu itu tuh KP atau KC. Biasanya kalau misalkan K doang itu apa, Pak? 63. Oh, ini yang saya jadikan tugas ini ya. Ini ada mol, terus ada volume. Mol sama volume kan ketemu konsentrasi. KC ini, Mas. Ini KC. Jadi bedanya kalau KC itu dicari dari konsentrasi. Tapi kalau KP itu dicari dari tekanan. Atau KP dicari dari yang ada rumusnya KP sama dengan KC pangkat itu loh, min RT, apa itu ya di PowerPoint saya ada itu. Itu berarti tergantung dari data yang diberikan gitu ya, Pak? Iya. Nah, sama nanti kira-kira Pak di UAS K-nya dikasih tahu nggak Pak? Itu tuh KP atau KC? Atau kita nanti cari tahu sendiri dari data yang didapat? Ya kan dari data yang diketahui bisa kamu justifikasi.
Berarti nanti nggak ada keterangan KC atau KP-nya, hanya K aja ya, Pak? Ya kalian justifikasi sendiri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini 63 apa ada kesulitan kalian? Kalau untuk saya sendiri, saya masih kurang paham Pak cara penyelesaian soalnya. Oh, 63. Ya. Sip. Saya tak buka di laptop juga kan. Kita bahas saja ya 63. Baik Pak. Nah, 63. Ya, ini saya belum buat kuncinya ya, saya cuma milih ini apa? Milih soal yang kira-kira mewakili gitu. Ini ada oksigen ya. Kemudian berubah menjadi ya ini seharusnya ada 2 minnya, nggak apa-apa lah gini. Ini bagian reaksi dari pembentukan ozon ya, pembentukan O3. Ini bisa terjadi kalau oksigen terkena petir ya, jadi oksigen bisa terionisasi. Biasanya penelitiannya anak fisika ya, ini tentang plasma. Ya, kalian tahu plasma? Plasma itu adalah wujud keempat dari zat. Selama ini kan kalian tahu ada padat, cair, dan gas. Sebenarnya ada satu lagi, itu namanya plasma, gas terionisasi. Itu wujud keempat ya, karena sifatnya berbeda dari gas. Ya, ini diketahui Kc sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8. Terus mula-mula ya, mol O2 mula-mula atau awal sama dengan 1 mol ya. Volumenya sama dengan 5 liter. Ini ada suhunya. Ya suhunya nggak kepake ini ya kalau dia dalam apa Kc. Ya berarti ini O2 ya, gas ya, bolak-balik. Ini ada awal, ada reaksi, ada akhir ya. Awalnya 1, ini thread ya. Terus kemudian ini X, ini 2X nah, kan gitu. Berarti ini 1 min X. Kalau ini 2X. Kc sama dengan ya, ini sebenarnya kalau soal itu seharusnya diketahui ya, ini Kp atau Kc gitu. Cuma ini saya justifikasi Kc ya, karena yang diketahui adalah konsentrasi. Maka kesetimbangannya adalah konsentrasi dari O pangkat 2 per konsentrasi dari O2. Kalau kesetimbangan kan koefisien jadi pangkat. 1,7 kali 10 pangkat min 8, terus kemudian ini 2X ya, ini dari ini 2X pangkat 2 per oksigennya 1 min X. Nah ini berarti 1,7 kali 10 pangkat min 8 kalikan 1,7 kali 10 pangkat min 8 kalikan X sama dengan 2X kuadrat ya, 4X kuadrat. Ini maaf Pak, itu harusnya dikurangi kayaknya Pak. Hah? Kurangi? Oh sih Ya. Kurangi ya. Liru. Nah ini nanti kalau dibuat persamaan ya, 4X kuadrat plus
1,7 kalikan 10 pangkat min 8 kalikan X, ya, dikurangi 1,7 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian cari ya X-nya. Ya, ini kalau diakar kan sulit. Pakai rumus yang ini loh. X12 sama dengan, masih ingat kayak rumus kecap. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2B. Ya, ini dari tugas kalian X12-nya dapat berapa? Atau caranya beda kalian? Nah, ini. Saya dapat 6,52 kali 10 pangkat min 5. X1-nya dapat berapa? X1 dan X2-nya sama, cuman yang satu positif, yang satu negatif. Oh ya, cari yang positif. Negatif kan nggak mungkin. Berapa, Mas? Ya. X-nya? 6,52 6,52 dikali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Ya. Sorry, ini belum tak bagi sama ini ya. Volume ya. Oh iya, belum tak bagi sama volume. Sorry ya. Tapi sama aja sih kalau dibagi sama volume. Misalkan gini. Volumenya kan 5. Saya coba dulu ya. Bentar. Ini saya kurang teliti. Ini kan masih mol kan ya. Ini mol. Ini mol. Ya. Ini bagi 5. Ya, saya bicim. Ya, masih kurang teliti. Kalian sudah dibagi volume belum yang nilainya tadi? Saya belum, Pak. Oh, belum. Oh, ya. Kalau belum, saya bentar. Ya, ini soalnya volumenya kepake nanti. Ya. 1,7 kali 10 pangkat min 8. Ya. Ini berarti 2/5. Ya, 2/5 X berarti 4/25 X kuadrat ya, ini kan ya, bagi 1/5 min 1/5 kalikan X. Nah, ini wis disesuaikan. 1,7 bagi 5, 0,34. 0,34 kalikan 10 pangkat min 8 dikurangi 0,34 kali 10 pangkat min 8 kalikan X sama dengan 4/25 X kuadrat ya. Atau 4/25 jadikan desimal. 4 bagi 25 0,16 X kuadrat. Nah, sini berarti 0,16 X kuadrat plus 0,34 kali 10 pangkat min 8 X min 0,34 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0. Ya. Berarti X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2B. Ya. Nanti itu sendiri
Ini X-nya dapat berapa? X dapat 2. Nah, kalau X-nya udah dapat, ya nanti kan bisa bisa dihitung. Pertanyaannya kan berapa banyak atom oksigen di dalam flash. Berapa banyak kan berarti bisa dalam mol, dalam massa. Oh, ini dalam massa ya. Ya bisa. Ya, di mana X adalah konsentrasi. Ini masih konsentrasi. Kalau konsentrasi kan berarti ya, maka N sama dengan M kali V. Berarti masanya sama dengan N kalikan AR dari oksigen. N-nya berapa? Air oksigen 16. Ya udah, dapat nanti. Ya, gini. Ya, ada pertanyaan apa enggak? Permisi Pak. Kenapa? Tadi yang rumus kecapnya itu bukan per 2A Pak. 2A atau 2B? Kalau saya pakai per 2A. Ya sih. Tak lihat ya. Aku lama nggak pakai rumus ini. Rumus ABC. Bersama apa? Oh iya, per 2A ya. Ya benar, per 2A. Sama itu Pak. Kan kita di rumus ABC itu kan mencari nilai X-nya ya Pak ya. Itu kan bukan X-nya itu sama dengan yang mol yang di MRS tadi Pak. X-nya kan, ini kan sudah saya bagi 5, Mas. Oh, jadi X ini sama X yang di atas itu beda ya, Pak? Beda. Kalau atas ini kan mol, ini loh. Mol oksigen awal sama dengan 1 mol. Iya. Nah, berarti kalau persamaannya KC, ini kan dalam konsentrasi. Ini kan dalam konsentrasi. Ya kalau soal-soal yang ngitungnya ruwet kayak gini, ini kan sebenarnya bukan permasalahan kimia ya, ini permasalahan matematis ya kalau kayak gini. Ya saya nggak keluarkan yang tipe soalnya hitungannya kayak gini. Kan yang saya cari itu konsepnya, kalau hitungannya kan ke matematika teknik ya mungkin. Ya, ada yang tanya lagi? Pak, saya izin bertanya. Mana? Kemarin kan kami mengerjakan ini, kami tidak tahu ini KP atau KC. Tapi setelah seperti yang Bapak tadi katakan, itu kan kami justifikasi dari diketahuinya. Nah, saya tuh menganggap K-nya itu KP karena diketahui suhu T. Jadi kami menggunakan persamaan gas ideal gitu Pak, PVNRT. Nah, itu tuh ketemu jawabannya tuh cukup berbeda dengan kalau misal itu K-nya dianggap sebagai KC gitu begitu Pak. Jadi kami kemarin kami ada kayak dua jawaban gitu Pak. Yang satu menganggap kalau K-nya itu KC, yang kedua K-nya itu dianggap sebagai KP gitu Pak. Terus ya. Kayak gitu Kak, bagaimana ya Pak? Soalnya kami bingung. Iya, ini enggak cuma K gini aja ya ini ya. Permisi Pak. Ya, kenapa? Kalau saya kan kemarin pakai yang KC ya Pak. Itu X-nya kan habis ketemu X1 sama X2. Itu ada yang positif sama negatif. Nah, itu setelah ketemu X-nya itu kan saya masukkan ke yang kesetimbangan tadi loh Pak, yang 1 min X sama 2X itu kan ketemu ya Pak. Itu saya masukkan lagi di pengecekan yang kayak di contoh soal Masterton.
itu ketemu Pak, KC-nya 1,7 kali 10⁻8. Jadi cocok gitu Pak. Pakai KC atau KP? KC. Pakai KC. Iya. Pak, izin juga saya Ya. saya nyoba pakai KC sama KP, pakai persamaan kimia. Mm-mm. KP-nya juga waktu saya masukin itu juga ketemu, Pak. Ketemu dari X-nya. Ya. Nah, ini nggak diketahui ya. Ya sebenarnya sih perlu keterangan lebih ini ya, lebih detail lagi kalau seperti ini. Ya ini bisa multi tafsir, bisa KP, bisa KC. Terus nggak apa-apa lah ya kalau ada dua perbedaan itu ya. Kalau di UAS nanti saya jelas kok ya. Jadi ya soalnya saya sudah buat, sudah saya setorkan. Jadi saya nulisnya nggak K aja gitu, tapi ada KC, ada KP. Nanti kenyataannya misalkan dalam skripsi ya, ini apa yang pakai kesetimbangan ini? Itu biasanya selalu disebutkan ya, kalau nggak KC ya KP. Dari situ. Ya ada dua multitafsir ya, kalau jawabannya dimasukkan sama-sama benernya, berarti ada dua multitafsir. Bisa KC, bisa KP. Pak, saya izin bertanya. Pak, kalau misal, apakah saya kedengeran ya? Kalau misal diketahui KP gitu Pak, terus habis itu saya ubah dulu dengan persamaan KP sama dengan KC kali R kali T, terus saya hitung menggunakan apa ya, cara KC gitu Pak, apakah bisa? Bisa. Ya. Jadi KP-nya saya ubah dulu gitu Pak. Gini kan ya, KP sama dengan KC kalikan RT pangkat delta N. Gini kan ya? Iya itu Pak. Berarti hasilnya akan sama gitu Pak? Coba aja, saya belum nyoba. Oh iya. Delta N-nya kan 2-1. Ya, berarti 1. Terus nggak apa-apa ya, pakai KC maupun KP ya sama-sama saya benerkan. Ya. Nggak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang tanya? Izin bertanya Pak. Iya, kenapa? Kalau yang materi asam basa itu memang tidak di-share PowerPoint-nya ya Pak? Asam basa saya nggak buat PowerPoint Mas. Ya. Jadi ceritanya gini, ya kan kuliahnya ngebut itu. Jadi Termo ngejar ya 3 kelas, terus Kimtek juga, terus PPK juga ya. Ya jadi karena itu ya saya nggak sempat buat PowerPoint. Ya ada sih PowerPoint jelek-jelekan gitu, tapi ya nggak pantas lah ya. Ya. Jadi materinya saya jadikan video. Ya, saya yang oret-oret di Note itu terus saya masukkan ke YouTube. Ya itu materinya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Pak, saya ingin bertanya terkait tugas asam basa nomor 61. Di situ Ya. jadi Pak,
Itu kan diminta untuk menghitung pH dari itunya ya, senyawanya. Nah, cuman saya bingung itu Ka-nya ada 2. Yang dipilih itu Ka yang mana ya, Pak? Itu Ka yang paling besar atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ya, ya saya gini ya. Sebenarnya yang ada di buku Masterton ya, yang di contoh soal, kan bisa lihat di contoh soal itu nanti di Masterton, sama yang ada di internet di Google, sama yang saya tulis di pembahasan ya, waktu pembahasan soal itu kan sebenarnya konsep jadian. Aslinya itu gini. Nah, ini ada konsep dasarnya. Ini saya tak buka soalnya dulu. Paling jawaban kalian berbeda ya. Nah, gini. Aslinya kan kalau 61, nah, kalau pengen konsep jujur-jujuran, ya, ini sebenarnya ada di buku Underwood kalau nggak salah itu ada kalau di total gitu. Ini ada petalik anhidrat, petalik asid anhidrat ya. H2, C8, H4, O4. Terus punya Ka1 sebesar 0,0012 atau 1,2 kali 10 pangkat min 3. Ka2 sebesar 3,9 kali 10 pangkat min 6. Terus konsentrasi petalik anhidratnya, petalik asidnya sebesar 2,9 molar. Aslinya kalau pH, calculate pH. Aslinya kalau konsentrasi H plus total, ya, karena ini ada 2, maka kan gini. Reaksinya saya tulis dulu aja ya. H2, C8, H4, O4, jadi H plus ditambah H, C8, H4, O4, min. Terus H, C8, H4, O4, jadi H plus ditambah C8, H4, O4, 2 min. Nah, ini. Nah, aslinya kan H plus total itu akar dari Ka1. Ya. Ini ada Ka1, ini ada Ka2. Ka1 kalikan konsentrasi dari H2, C8, H4, O4. Ya. Ditambah akar dari Ka2 kalikan konsentrasi ya, konsentrasi H, C8, H4, O4. Nah, aslinya rumusnya gini ya. Ini biasanya di buku kimia analisa dijelaskan ya. Karena buku kimia analisa itu kan detail sekali ya. Jadi analisanya sampai tahap ppm ya, 1/1 juta pun diperhitungkan. Ini melibatkan disosiasi 1, ini disosiasi 2. Kalau pengen jujur-jujuran, rumusnya aslinya kayak gini. Karena masing-masing pasti terion ya, atau terdisosiasi. Masing-masing pasti terdisosiasi. Sampai jadi, kan awalnya ini, jadi ini. Melewati 2 tahap. Ya. Tapi kalau melihat dari nilai Ka-nya, ya,
melihat dari nilai KA-nya ini kan KA1 10 pangkat min 3, KA2 10 pangkat min 6. Ya. Berarti nilai dari KA2 ini kan 1/1000-nya. Ya. 1/1000 dari KA1. Ya. Jadi arti nilai 1/1000 itu dianggap tidak terlalu penting. KA2 jauh lebih kecil daripada KA1. Ya. Sehingga KA2 dianggap tidak terlalu penting. Nih. Nah, sehingga yang dipakai itu hanya KA1 saja. Yang dipakai sehingga jadi hanya KA1. Pakai hanya KA1. Nah ini. Izin bertanya, Pak? Iya. Maksudnya yang kedua jadi 0 gitu ya, Pak? Iya, dianggap 0. Oh. 1/1000. 1/1000 kan 0,001. Iya, Pak. Terima kasih. Saya sih rumusnya gini. Cuma gini, semua aplikasi rumus ya, itu tergantung penggunaan rumus itu tergantung aplikasinya. Misalkan ya, kalau aplikasinya pada yang produksi massal itu biasanya apa ya? Produksi massal itu produksi besi misalkan. Besi itu kan diproduksi secara massal. Angka 1/1000 itu dianggap tidak signifikan. Ya, besi harganya kan ya nggak mahal-mahal amat kan ya. Besi 1 kilogram dibandingkan besi 1 kilogram lebih 1 gram. Itu kan secara harga tidak berpengaruh. Ya, sehingga bisa diabaikan angka 1/1000. Tapi kasusnya beda kalau misalkan aplikasinya pada kesehatan. Makanan yang tidak tercemar air raksa, tidak tercemar Hg, dengan makanan yang tercemar air raksa sebanyak 1/1000 itu sama dengan 1000 ppm. Yang tercemar air raksa sebesar 1000 ppm itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan manusia. Ya. Kita meminum air raksa sebesar 1000 ppm. Nah, 1/1000 kan 1000 ppm. 1 ppm itu 1 miligram per 1 kilogram. Kita meminum air raksa sebanyak 1000 ppm. Maka ya kita bisa sakit ya, bahkan bisa meninggal. Jadi tergantung aplikasinya. Ya, tapi berhubung karena di Masterton ini dia nilai KA1-nya diabaikan. Jadi ya saya menggunakan prinsip yang itu. Jadi intinya gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan ini, ya menggunakan cara ini, ya saya tidak menyalahkan. Asal usulnya rumusnya ini kok ya. Di UAS menggunakan persamaan ini untuk mencari pH total. Ya saya nggak saya salahkan. Ya. Nah malah lebih benar ya karena lebih teliti. Cuma kalau kalian pakai kalkulator HP paling ya error di komanya gitu kan ya, sampai pangkat min 7 ya kalau kalkulatornya canggih ya. Kalau kalkulator HP kan nggak canggih-canggih amat. Ya, ada yang tanya lagi? Ini kalau pH-nya. Ya. Terus kalau
disuruh mencari ya, mencari konsentrasi, ini kan sudah saya bahas ya kalau nggak salah ya. 61 atau 59 ya, sudah 59 ya. Kalau 61 kan tuh. Ya, berarti kalau konsentrasi HC8H4O4 min, ya jadinya akar Ka1 kalikan konsentrasi H2C8H4O4. Sebenarnya kan gini. Jadi ini aja, ya, masukkan angkanya. Ka1 sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 3, kalikan konsentrasi larutannya ya, 2,89. 2,8. Oh ya, 2,9 ya. Saya lihat bawahnya. Saya bentar. Saya lihat bawahnya sih. Ka1 0,0012, terus konsentrasi larutannya 2,9. Nah ini nanti dapat. Ini kalian dapat berapa? Ada yang sudah ngitung? 0,058. 58 molar. Kemudian Maksud saya itu yang punya saya, Pak. Kalau nggak ini. Oh, ya. Iya. Yang lain dapat berapa? Saya langsung ngitung pH, Pak. Langsung ke pH dari konsentrasi. Nggak nyari konsentrasi HPS dulu maksudnya. Oh, gitu. Sama Pak hasilnya. Sama hasilnya? Iya, sama. Ya, saya nggak cek ya hitungannya. Nanti hitungannya kalian cek sendiri. Soalnya kan gini, ini kan dari stoikiometri kan ya. Hasilnya dari sini ya. Ini konsentrasi H+ ya. Ini konsentrasi H+ yang benar. Ya. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H C8H4O4 min ya. 0,058 molar. Hasilnya kan gini. Nah, kemudian konsentrasi H+ yang kedua, ini sebut saja H+ yang pertama ya. Karena dia dari Ka1. Konsentrasi H+ yang kedua berarti akar dari Ka2 kalikan konsentrasi. Nah ini konsentrasi apa ini kali ya, Ka2. Berarti HC8H4O4 min. Ini Ka2 dia sebesar 3,9 kali 10 pangkat min 6 kalikan 0,058. Maka ini dapat berapa? H+ yang kedua. Yang sedang hitung. Halo, yang sedang hitung dapat berapa? 4,8. 4,8 kalikan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Kalau kalian lihat di kunci jawaban ya, itu Ka2 dianggap konsentrasi H+ kedua, bener enggak? Ya, kalau melihat kunci jawaban kan kayak gitu. Ya itu sebenarnya banyak hal yang tidak dijelaskan ya, karena konsentrasi ini ya, konsentrasi 0,058 ini dianggap terlalu kecil sehingga nilainya dianggap sama dengan Ka ya. Padahal ya tetap berpengaruh karena
bagaimanapun rumus dasarnya kan ini. Rumus dasarnya kan yang ini. Tetap berpengaruh. Kalau saya sih disuruh milih pakai ini atau pakai yang H plus kedua sama dengan nilai KA2-nya, ya saya pakai yang ini. Soalnya saya punya dasar. Dasarnya adalah rumus ini. H plus totalnya kan asal-usulnya dari H plus disosiasi 1 dan H plus disosiasi yang kedua. Dasar saya ini, ya jadi saya memilih yang nilai konsentrasinya dimasukkan. Ada yang tanya lagi? Jadi kalau pakai yang H plus yang kedua, kalau misal pakai nilai KA2 itu nggak boleh ya Pak? Kalau buat UAS besok? Jangan kalau saran saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Itu kalau di kimia teknik mungkin kalau secara umum nggak disalahkan Mas, tapi kalau di kimia analisa itu disalahkan kamu. Ya soalnya kan kita nggak tahu ini aplikasinya petalik acid ini pada apa ya? Asam petalik itu aplikasinya apa? Sebagai indikator, Pak. Indikator asam basa. Oh, dalam tubuh manusia atau apa? Maaf, kenapa Pak? Dipakai pada manusia apa enggak? Di dalam lambung? Untuk ini aja Pak, untuk indikator titrasi Pak. Oh, kalau titrasi relatif sih. Ya. Kalau titrasinya besar nggak apa-apa. Kalau titrasinya ppm, kadarnya ppm, kan ada titrasi yang dia itu ketemunya ppm. Itu berpengaruh. Ya. Nilai 1/1000 itu berpengaruh. Ada artinya. Ya, ya kayak gini. Besi 1 gram itu tidak ada harganya. Tapi kalau emas 1 gram itu kan ada harganya. Perumpamaannya kayak gitu. Tergantung aplikasinya. Ya, ada yang tanya lagi? Ini belum selesai ya. H plus yang kedua sama dengan konsentrasi C8, H4, O4 2 min sama dengan 4,8 kali 10 pangkat min 4 molar. Ada yang tanya lagi? Ini saya cerita dikit ya. Jadi ini, saya itu pernah ditanyain anak-anak dari FK ya, dari anak FKUB ya, dia ke saya setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ya. Dia itu analisa statistik, ya. Analisa statistik, kemudian saya lihat itu toleransinya, jadi toleransi simpangannya itu sampai 0,01 ya. Kalau di Tekim itu kan ada yang namanya analisa statistik juga, jadi untuk mengetahui data itu valid atau tidak ya. Kalau di teknik kimia itu biasanya pakai 5% ya. Jadi simpangan data itu 0,5. Kalau simpangan data itu 5%. Besar sekali kan ya. Kalau datanya menyimpang dari lebih besar 5%, maka dia dianggap data yang tidak valid. Terus saya lihat datanya anak FK itu kok sampai 0,01.
rumusnya sama, ya. Tapi yang saya lihat itu adalah toleransi simpangan datanya. Ya pantas ya kalau toleransi simpangan datanya kecil sekali karena dia kan aplikasinya ke manusia. Angka 0,01 itu dianggap sangat penting sekali. Tapi kalau aplikasinya misalkan pada orang tekim, ya, angka 0,01 pada apa? Misalkan eh, pada kadar apa ya misalkan ya, kadar air gitu kan ya, kadar air di udara itu kan tidak terlalu penting. Manusia masih bisa hidup dengan kadar kadar misalkan gini, kadar oksigen ya. Manusia masih bisa hidup dengan kadar oksigen 20% maupun 21%. Nah, manusia masih bisa hidup dengan kadar oksigen 17% maupun 22% ya. Buktinya apa? Di gunung. Ya. Di gunung itu kan kadar oksigennya kecil sekali. Tapi manusia masih bisa hidup. Ya. Tapi kalau manusia memakan racun dengan konsentrasi 0,01 persen dari jumlah makanan, maka manusia bisa mati. Jadi itu, ini asumsi aja sih ya. Jadi K2 dianggap atau tidak itu asumsi, tapi rumus dasarnya tetap ada yang. Ya, ada lagi yang tanya? Atau saya tak carikan soal yang ringan aja ya. Mana ya? Soal kesetimbangan aja. Nomor 50. Nomor 50 ini ada reaksi NH3 ditambah O2 menjadi N2 dan H2O. Ya kira-kira ini reaksinya bergeser ke arah mana? Ya, yang A ini. Nah, yang A1 apabila oksigen dihilangkan. Ya, apabila oksigen dihilangkan, dia bergeser ke arah mana? Ada yang tahu? Kiri, Pak. Hah? Ke arah kiri. Ya, benar. Maksudnya ke arah reaktan, iya, Pak. Ya, ke arah kiri, ke arah reaktan. Oke, saya tak main tebak-tebakan ya. Enggak, ke arah produk tabak kalau O2 dihilangkan. Ke arah reaktan. Iya, Pak. Maaf. Ya, ke arah reaktan. Soalnya kan kalau O2 dihilangkan, itu kan dia reaktannya jadi kekurangan. Kalau reaktannya kekurangan, maka yang produk ini akan menyeimbangkan. Yang produk akan sebagian berubah menjadi reaktan. Yang mana ya? Yang A2 apabila nitrogen ditambahkan. Loh ini kok ada Caca ini. Ya. Dia selalu hadir di mana-mana ya, di webinar di mana-mana ada.
Yang A2, Tiara Siva Hartantri. Ya, gimana? Yang A2, apabila ditambahkan nitrogen, dia bergeser ke arah mana? Ke reaktan kayaknya, Pak. Ke arah reaktan. Ya, benar, ke arah reaktan ya. Iya. Karena apabila nitrogen ditambahkan kan produknya jadi kelebihan. Maka bagaimana caranya dia tidak kelebihan? Maka dia digeser ke arah reaktan agar seimbang atau setimbang. Nomor 3. Nomor 3. Muhammad Lutfianur. A3 apa, Mas? Oh, ini nggak tahu. Orangnya kemana? Kevin Chandra. A3. Bergeser ke arah reaktan juga, Pak. Ya, benar, ke arah reaktan ya. Terus A4 ini expanding container at constant pressure, di-expand. Diekspansi berarti dia tekanannya jadi turun. Siapa ya? Ini yang namanya sama kayak cutting 2016 tapi sudah lulus ya. Anaknya pinter dulu. Luh Putu ya. Sama-sama Luh Putunya. Ini dari Bali. Luh Putu Supraptiningsih. Beda belakangnya aja. Halo, Mbak? Oh, ini nggak tahu orangnya kemana. Memotong, Pak. Untuk yang A4 itu kalau misalkan dia di-expand kontainernya di-expand, berarti kan tekanannya harusnya turun. Cuman itu kan di at constant pressure, apa berarti suhunya bakal naik, Pak? Atau turun, maksudnya apa? Kan ini kalau di-expand kan logikanya berarti tekanannya turun, cuman di situ ada terangan constant pressure, apa berarti pengaruhnya terhadap suhu? Expanding the container at constant pressure. Soalnya kan kalau misalnya merubah molnya tidak mungkin, Pak. Berarti kalau berdasarkan rumus gas ideal kan variabel yang mungkin berubah temperatur. Ini bisa multitafsir, Mas. Ini kasusnya bisa kayak piston. Itu nanti di kimia fisika ya, itu kan ada kasus piston nanti. Yaitu apabila dia di-expand tapi tekanannya tetap, itu bisa jadi suhunya turun, kayak kasusnya piston. Terus tafsiran yang kedua, itu bisa jadi yang constant pressure, ya, kontainernya tidak berubah. Tapi bagaimanapun sih kalau diekspansi tekanannya pasti turun ya. Oh iya, yang 50 ini kasusnya kayak piston ini mungkin ya. Nah, gini saya jelaskan. 50 apa tadi? 50 A4 ya. Ya, jadi kasusnya kayak gini. Nah, ini ada piston. Ya.
Dia itu posisi satunya itu di sini. Ya, posisi satu. Posisi satu dengan P1. Kemudian dia ada gas. Ada gas yang menekan. Ya. Gas menekan, ya, sehingga piston bergeser. Gas menekan sehingga dia piston bergeser. Bergesernya kemana? Ya saya kasih yang warnanya beda. Bergesernya, ya misalkan gini. Dia posisi piston bergeser. Nah, karena posisi piston bergeser, nah, maka ini posisi 2 ya, ini posisi 2 sebesar P2, maka P1 sama dengan P2. Nah, ini kayak setimbang, mungkin mirip seperti kasusnya fisika ya. Jadi, mungkin masih ingat ya, masih ingat ini kasusnya mirip kayak gini. Nah, masih ingat apa enggak? Ini kasih beban, terus ini ya, ini kan ya, ini kasih beban, ini W1, terus kan airnya kan jadi naik permukaannya. Ini W2. Nah, sehingga ini punya tekanan 1, ini tekanan 2. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Nah, sama kayak gini. Mungkin ini yang dinamakan ya. Ini yang dinamakan constant pressure ya. Constant pressure. Mirip-mirip kayak gini ya. Jadi kasus ini mirip kayak kasus yang ini. Ini kan yang 54A. Nah, hubungannya dengan suhu itu apa? Hubungannya dengan suhu kan kalau P kalikan V sama dengan N kalikan R kalikan T, ya, maka dia kan jadi N sama R-nya kan sama. Ya, jadi P1 kalikan V1 per T1 sama dengan P2 kalikan V2 per T2. P1 sama dengan P2, maka ini dicoret kayak gini. Nah, jadi kasusnya bisa jadi ya Mas ya. Bisa jadi kalau nomor 54A ya, dia diekspansi tapi tekanan sistem konstan. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu volume jadi besar. Ya. Buktinya apa volume jadi besar? Kita lihat gambar piston ini. Ini kan volume 1 cuma ini. Ini volume 1. Gambar 2 adalah, nah ini volume 2. Nah, kan kelihatan banget kan ya bedanya. Volume 1 sama volume 2. Nah, berarti bisa jadi tafsiran. Yang pertama, kemungkinan pertama volumenya jadi besar. Tafsiran yang kedua, itu suhunya, nah, suhunya gimana? Suhunya
jadi turun. Kok tahu Pak suhunya jadi turun? Ya ini, kita lihat aja persamaannya. T1 per T1 ya, dibagi ya. Berarti kalau maknanya dibagi itu kan berarti dia berbanding lurus karena dalam satu ruas. Ya, ada dua kemungkinan ini. Kemudian kalau volumenya jadi besar, berarti dia bergeser kesetimbangannya ke arah koefisien yang lebih besar. Bergeser ke arah mana? Bergesernya ke arah koefisien yang lebih besar mana? Reaktan 7, produk 8. Satunya liquid ya ini ya. Ya, satunya liquid. Ya, karena ini reaksinya gini ya. Ini kan ada gas sama liquid. Yang dianggap kan yang gas saja. Yang berarti yang reaktan ada 8, yang produk ada 2. Berarti dia bergeser ke koefisien yang lebih besar ke arah reaktan. Ke arah reaktan. Ya ini. Kalau tafsiran yang kedua, suhunya turun. Nah, suhunya turun, ini lihat dulu. Ya, reaksinya eksoterm. Reaksi eksoterm ya. Maka bergeser ke suhunya turun. Ya, berarti ke arah produk. Ya, suhu turun eksoterm. Ya. Izin Pak. Jadi kalau misalkan menurut pemahaman saya sih Pak ya, kan di soalnya itu kalimatnya kan expanding the container at constant pressure. Berarti hal yang sudah pasti dari soal itu volumenya membesar. Nah kalau misalkan volumenya membesar ada dua kemungkinan, antara pressure-nya yang berubah atau temperaturnya yang berubah. Sementara di soal ini dia kasih constant pressure, berarti variabel yang mungkin berubah itu cuma T-nya Pak. Kalau menurut saya sih begitu. Soalnya di sini udah dijelasin dia tuh kontainernya expand, berarti volumenya udah pasti bertambah dan tekanannya udah pasti tetap. Berarti menurut saya sih tafsiran kedua Pak yang benar Pak. Tafsiran kedua. Iya Pak. Soalnya dia volumenya sudah pasti membesar. Volumenya pasti membesar. Ya. Iya. Kalau misalkan volumenya membesar kan kemungkinannya dua, antara tekanan sama temperatur. Sementara ini tekanannya tetap. Berarti temperatur Pak yang berubah. Gimana ya? Tetap ada dua sih Mas. Ada dua kemungkinan. Ya. Saya ini tak lanjutkan dulu ya. Ini bergeser ke produk. Ya bergeser ke produk ya. Oh, ini sudah tak jawab Pak ya. Ya, ada dua jawaban. Gini, kalau kasusnya kayak gini, itu dikenal dengan ada dua kemungkinan ya kalau kasusnya kayak gini. Itu isobaris, yang kedua itu adiabatis. Kalau isobaris itu rumusnya isobar kan ya, sama. T1 per T1 sama dengan V2 per T2.
Kalau adiabatis, ya berarti P1 kalikan V1 per T1. Oh, adiabatis nggak mungkin kayaknya ya. V2 ya. Ya. Kalau adiabatis nggak mungkin, karena P1 sama dengan V2, berarti kasusnya isobaris. Ya tetap ada dua tafsiran, Mas. Ini. Volumenya bisa berubah. Iya, Pak. Ya ini gini. Ini kalau saya menilai ya. Ini kan karena hanya soal ya. Nanti kita tidak tahu kasus realnya seperti apa. Kalau tidak tahu kasus realnya seperti apa, berarti kan bisa banyak asumsi. Nah, kalau banyak asumsi itu tiap orang bisa beda. Ya, saya sih nggak menyalahkan kalau kamu menggunakan prinsip suhunya yang berubah. Ya. Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau kamu menggunakan prinsip yang berubah adalah volumenya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, soalnya yang diketahui masih terlalu mentah. Ya, ada yang ditanyakan 54A? Ada yang bingung apa enggak? A5 apa ini? Agnes Natasha. Oh, langsung hilang. Wes bawahnya ini. Aidatul Lutfiah. Halo? 50A5? Akmal. 50A5. Kereatan, Pak. Kereatan, ya benar. Kereatan ya. Ya udah paham ya kayaknya. Ini menjawabnya cepat. Ya, tuh. Dan ditanyakan lagi selain ini. Saya agak kurang paham tadi yang kenapa suhunya turun itu, Pak. Mungkin bisa diulang yang tadi yang suhunya bisa turun itu. Nah, suhunya turun ya. Ini kalau di-expand ya, diekspansi ya. Ini sebelum diekspansi itu kan kalau molekulnya digambar ya, dia kan rapat kayak gini. Molekul gas maksudnya. Molekulnya rapat. Setelah diekspansi ya, molekulnya kan jadi berjauhan. Ya, molekulnya jadi berjauhan. Kalau dia jarak molekulnya dekat, ya, maka dia interaksi, ya, interaksi tumbukan, ya, jadi besar.
Ini kalau jarak molekulnya kecil. Kalau jarak molekulnya dia lebar-lebar, berarti dia interaksi tumbukan ya jadi kecil, atau bisa interaksi tumbukan, bisa gaya gesek ya, gaya gesek antar molekul. Ya, pengertiannya gitu. Jadi ini otomatis biasanya kalau diekspansi, expander ya namanya, itu biasanya suhunya turun. Kalau digambar ya, expander itu bentuknya kayak gini. Nah, ini alatnya. Ya. Gini. Ini aliran 1, ini aliran 2. Kemudian di sini ada energi yang keluar. Ini namanya expander kok gini sih? Expander kan gini. Ya. Nah, ada balik ya. Sorry. Ada energi yang keluar. Ya. Kalau dia ada energi yang keluar, ini ada T1, ini ada T2. Ya. Karena sistem kehilangan energi, ya. Sistem itu energinya adalah delta U, energi dalam. Kehilangan energi ini yang namanya WS. Nah, gini. Maka suhu T2 jadi turun. Ya. Delta U ya. Ya, sama dengan delta H plus W. Ya. Ini kan ya. Delta U, ya ini kok malah ke termo ini jadinya. Ya. Karena saya ngajar termo ya, jadi nyambungnya ke sini. Wes ini nggak apa-apa lah. Ini ya asal usulnya dari rumus inilah kira-kira. Ya. Nah, sehingga dia T2 jadi turun ya. T2 lebih kecil daripada T1. Ya, ini rumusnya. Tapi kalau teorinya, kalau jarak antar molekulnya jadi lebar, dia gesekan antar molekulnya jadi kecil. Sehingga dia suhunya jadi turun. Gesekan itu kan menimbulkan panas. Ya. Ya, gimana, Mas? Iya, Pak. Sudah paham. Makasih, Ya. Pak. Ya, nanti di termo ketemu sama saya lagi ya. Semester 3 ya nanti termo itu. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Ya ini nanti untuk isobaris, adiabatis, terus ada isokorik. Kalau volumenya sama itu isokorik. Kemudian ada yang namanya insentropis, entropi. Nanti ketemu di KF semester depan.
Ya saya itu punya bukunya lengkap loh ya, sama apa? Ada beberapa buku itu saya punya kunci jawabannya juga. Ya, dari koleksi saya dari zaman S1. Ya kalau nggak ada pertanyaan, fix ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ini sudah dur juga. Ya, baik kalau nggak ada pertanyaan, ini nanti videonya akan saya upload di YouTube ya paling nanti malam mungkin ya. Sore kan ya masih saya edit ya. Nanti malam saya upload. Ya semoga UASnya hari Senin sukses ya. Nggak ada hambatan, nggak ada penyesalan. Saran saya pelajari pembahasan soal-soal yang sudah saya kasih. Nah itu kalau ngasih soal itu nggak pernah dari menyimpang ya, dari pembahasan itu nggak pernah ya. Semuanya mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan ya, yang sudah saya bahas. Ya, paling saya tambahin apa dikit gitu, tapi bukan sesuatu yang baru. Nah, itu saja dari saya. Apabila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.